Perkenalkan, nama saya Dewi Komalasari dengan NIM 2206010135 dari kelas 3A Manajemen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam video ini saya akan membahas 8 materi tentang bank dan lembaga keuangan. Yang pertama ada ruang lingkup lembaga keuangan, yang kedua perkembangan dan jenis bank, yang ketiga kesehatan dan rahasia bank, yang keempat sumber-sumber dana bank, yang kelima tugas BI dan OJK, yang keenam pasar uang, yang ketujuh pasar modal, yang kedelapan ada falas atau valuta asing. Pengertian ruang lingkup lembaga keuangan, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun kegiatan-kegiatan bank seperti bank umum, kegiatannya terdiri dari menghimpun dana seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, menyalurkan dana seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit lainnya. Jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, bank card, falas, referensi bank, bank draft, cek wisata, dan jual beli surat berharga. Bank perkreditan rakyat seperti BPR, kegiatannya terdiri dari menghimpun dana seperti simpanan tabungan, simpanan deposito, lalu menyalurkan dana seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain-lain. Adapun larangan-larangan seperti menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas. Lalu ada bank asing, kegiatannya seperti dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kredit diberikan untuk bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta, jasa-jasa bank lainnya. Misalnya seperti transfer, clearing, inkaso, jual beli falas, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis kantor bank seperti kantor pusat, kantor cabang pembantu, kantor cabang penuh, dan kantor kas. Lalu ada fungsi bank. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of trust, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Agent of development, kegiatan bank berupa penghimpunan dana, penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Agent of service, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan dan jasa bank. Perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan, sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an, yaitu dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya 4 periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan 2000. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Bank menurut kegiatan usahanya terdiri atas 2 jenis, yaitu ada bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang. Lalu ada bank perkreditan rakyat, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu ada bank menurut pendirian dan kepemilikan. Ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank yaitu sebagai berikut. Ada bank umum. Pendirian bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia. Izin usaha yang diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Selanjutnya ada bank menurut target pasar, yaitu ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah-nasabah retail. Ada corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Ada retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Bank menurut fungsi, yaitu ada bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Ada bank umum yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Lalu ada bank desa, kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. Lalu ada BPR, kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat atau menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Selanjutnya ada bank menurut status kepemilikan. Ada bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Ada bank milik swasta nasional, yaitu suatu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Lalu ada bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Lalu ada bank campuran, bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kesehatan dan rahasia bank. Pengertian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Tujuan rahasia bank yaitu adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Selanjutnya sumber dana bank, yaitu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. 1. Ada dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, ada sumber dari masyarakat luas, yaitu sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga, ada dana sumber yang bersumber dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya banyak sementara waktu saja. Jenis-jenis deposito yaitu ada deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Tugas-tugas BI dan OJK.
BI, fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik dalam maupun luar negeri. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Tugas BI sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh BI adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara. Maka BI memiliki tugas antara lain seperti menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik Indonesia rupiah atau falas, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang Indonesia rupiah atau asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam harga ciri uang yang dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah. BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional, yaitu dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka BI 1 dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi, dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan di atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, terdapat visi dan misi OJK, yaitu visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misinya yaitu misi Otoritas Jasa Keuangan adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya ada pasar uang. Pengertian pasar uang secara sederhana, pasar uang adalah tempat pertukaran instrumen keuangan jangka pendek antara pemilik modal dan peminjam modal. Ciri-ciri pasar uang yaitu ada lokasi abstrak, tidak terorganisir, instrumen jangka pendek, tujuan jangka pendek, low risk and return. Fungsi pasar uang yaitu sebagai sumber pendanaan. Pasar uang merupakan sarana mempertemukan pemegang modal dan peminjam modal. Lalu sebagai sarana investasi, pemilik modal dapat mentransfer uang yang dimilikinya ke pasar uang agar uang tersebut dapat beredar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini disebut juga dengan investasi. Lalu ada melibatkan partisipasi masyarakat. Berkat adanya pasar uang, masyarakat dapat menginvestasikan lebih uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga jangka pendek dan ketentuan pembayaran pajak sepeda motor tahunan di samsat keliling. Menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal jangka pendek di pasar uang adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Menjadi fasilitator dan mediator. Pasar uang adalah mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang disebut dengan investor atau pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana atau bisa disebut dengan peminjam atau pencari modal. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti utang, ekuitas atau saham maupun instrumen lainnya. Jenis-jenis pasar modal. Jenis pasar modal di Indonesia yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau BAI yang telah memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa negara di wilayah Indonesia. BAI merupakan gabungan dari bursa yang sudah ada yaitu Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Pelaku pasar modal yaitu ada emiten, badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Perantara emisi meliputi 3 pihak yaitu ada penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilai. Badan Pelaksana Pasar Modal. Badan Pelaksana Pasar Modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu bursa efek, perantara perdagangan efek investor, instrumen pasar modal, saham, dan surat utang atau obligasi, reksadana, dan derivatif. Fungsi pasar modal yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor. Yang terakhir ada pasar valuta asing. Pengertian valuta asing atau falas dapat diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki suatu negara dan kekayaan itu tidak berada di negaranya sendiri tetapi di negara lain. Fungsi pasar valuta asing terhadap perdagangan antar negara sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran internasional, sebagai sarana pengendalian nilai tukar, sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Jenis-jenis pasar valuta asing berdasarkan jenisnya ada 2 yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Berdasarkan bentuknya,
yaitu ada mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, hak penerimaan dan pembayaran. Kesimpulan dari saya yaitu dalam keseluruhan konteks, lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan di suatu negara, serta memainkan peran penting dalam pembiayaan dan pengaturan keuangan masyarakat. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.